Baik, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran kita MS Word yang kedua. Jadi hari ini kita akan membuat surat ya. Jadi kemarin sudah kita belajar tentang pembuatan makalah. Untuk memperdalamnya banyak sekali sumber yang bisa untuk dijadikan referensi sebagai ilmu penyusunan makalah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat format surat. Kenapa kemudian kita langsung ke format surat? Jadi sorry ya. Jadi ini pernah saya alami ketika saya bekerja di lab ini. Jadi ada rekan kerja itu yang ketika membuat surat waktu saya sedang di luar, karena biasanya yang membuat surat adalah saya. Jadi ketika saya minta untuk membuat surat, ternyata surat yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang biasanya saya gunakan. Waktu itu membuat surat untuk surat tugas kalau tidak salah. Jadi saya sudah terbiasa untuk menggunakan mailing, artinya misalnya ada satu surat untuk 10 tujuan atau mungkin 100 tujuan, itu cukup satu lembar surat kemudian menggunakan mailing kepada undangan-undangan yang dimaksud. Tetapi mungkin karena tidak terbiasa seperti itu, akhirnya surat yang dibuat menjadi kacau dan tidak sesuai dengan format, menjadi manual ya. Mungkin kalau 11-10 undangan tidak masalah manual ya, masih bisa dikerjakan manual. Tapi kalau sudah sampai ratusan undangan yang harus diundang, maka itu akan menjadi sebuah hal yang menyulitkan diri kita sendiri. Jadi kita akan mulai belajar itu. Pertama, untuk pembuatan surat sendiri kita harus tahu format surat ya. Format surat itu banyak di internet. Karena saya bekerja di bidang pendidikan, dalam arti di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, jadi saya menggunakan salinan naskah teks Dinas Kementerian Pendidikan. Jadi ini yang terbaru, ganti lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini contohnya. Kita akan membuat surat undangan. Oke, kemudian contoh kop universitas. Yang pertama kita akan buat dulu kopnya ya. Oke, langkah pertama kita masuk ke header ya. Ini headernya kita hapus saja. Kalian nanti buat file baru. Oke, yang pertama kita buat header. Kalau saya terbiasa untuk surat itu saya terbiasa menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Jadi kenapa? Karena lebih mudah untuk pengaturannya nanti. Kita masukkan tabel dulu, 2 sheet seperti ini. Oke, kalau sudah, sheet pertama kita kecilkan dulu. Nah, sheet kedua inilah nanti yang akan menjadi seperti tampilan ini. Nah, seperti ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Malang, ini contoh ya. Kita coba dulu. Huruf besar semua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kita Universitas Palangkaraya ya. Universitas Palangkaraya. Saya kerjanya di OPT Laboratorium Terpadu. OPT Laboratorium Terpadu. Ini sudah ada identitasnya. Kemudian yang kedua setelah itu adalah alamat ya, alamat, telepon dan alamat email. Jalan Imam
ya, kita bilang nomor telepon 021 533 544 misalnya seperti ini. Emailnya oke. Setelah seperti ini tinggal kita rapikan ya. Ini kita jadikan rata tengah di blok, kemudian rata tengah seperti ini. Kemudian untuk kementeriannya kita besarkan fontnya di blok, kemudian di sini ada yang ada besar ada kecil ya, kita pilih dibesarkan. Atau untuk jalan pintasnya kita bisa menggunakan dipencet kontrol dan tanda kurung yang kotak ya di keyboardnya. Kemudian kita bold. Nah, untuk alamat ini kita kecilkan saja. Ini tanda buka kurung. Nah, untuk kopnya itu, nah ini alasan saya kenapa saya lebih suka menggunakan tabel supaya nanti penggunaan garis, ini kan ada garis ya, ada garis di sini, itu nanti lebih mudah. Kalau kita manual pakai garis yang biasa itu biasanya lurus dan tidak lurusnya itu agak sulit diatur. Kita masukkan gambar dulu, gambar kop ya, kita cari gambar kop. Ini di tempat saya. Nah, ini gambar kopnya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ada pengaturan ukurannya, silakan nanti dibaca lagi. Nah, jadi logonya ini tidak akan kemudian lari kemana-mana dan ukurannya sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Oke, jika sudah sesuai, ini bisa kita tarik dulu agar lebih. Kemudian kita blok. Untuk office yang sudah tinggi itu biasanya ada tanda plus di pojok kiri atas ya. Kita klik dulu. Kemudian kita pilih rata tengah biar tabelnya itu berada di tengah-tengah suratnya. Kalau sudah, kita masuk ke menu border. Border itu ada di paragraf sini ya. Pilih yang biasa untuk menambal dan menipiskan ini. Kemudian kita pilih bordering and shading. Nah, kita pilih garisnya ya. Biasanya kan garis yang tebal dan tipis ini ya, tapi karena kementerian yang baru sudah mengeluarkan satu garis saja. Oh, itu garis kita pilih. Ini garis satu aja. Kemudian tebalnya kita pilih agak tebal. Ya. Kemudian kita hapus di bagian yang tidak kita inginkan. Atas kita hapus, samping, tengah, samping lagi. Tinggal kita sisakan yang paling bawah. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian akan jadi tabelnya seperti ini. Oke, mudah kan? Lanjut ya. Lanjut ke naskah suratnya. Ya, kita contoh saja seperti ini. Di sini ada nomor surat, lampiran, hal, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita masuk lagi ke Word dan ini formatnya seperti ini ya. Kemudian kita tulis dulu nomor lampiran halaman. Oke, nomor, kemudian kita tabs titik 2 nomornya. Biasanya kalau kami nomornya dulu misalkan 12 UN titik 24, ini kode unpar ya, UPR ya, 17 garis miring. Tentang apa? Kalau akademik berarti AK ya, akademik 2022. Kalau sudah, kita tab sekali lagi sampai kira-kira di 12 ya, lurusan 11,5 sini. Ini adalah tanggalnya, tanggal 14 Februari 2022. Nah, kita tambahin tabsnya ya.
Kemudian kita enter di akhir sini. Ini lampiran, ada nggak lampirannya? Kalau tidak ada, kita tinggal kasih strip seperti ini. Kemudian halnya apa, tentang apa suratnya? Undangan menghadiri seminar wirausaha, misalnya seperti ini. YTH Nah, ini nanti akan kita isi mailing di sini. Kita kosongkan saja. Kemudian di bawahnya di tempat. Nanti di sebelah YTH ini akan kita isi mailing ya. Kemudian kalimat pembuka. Ini saya cepeti ya, untuk itu sendiri. Ya, saya kasih tanda dulu biar saya nggak lupa nanti. Nah, kayak menggunakan AA gini ya. Nah, ini untuk undangan itu kan biasanya yang menandatangani satu orang ya, hanya pimpinan saja. Tetapi kalau ada 3 orang yang menandatangani, saya biasanya menggunakan tabel kembali. Kita contohkan misalnya ada 2 penandatangan ya. Ini biar rapi ya, karena biasanya kalau ada 2 atau 3 penandatangan itu kurang lurus biasanya kalau kita tidak menggunakan tabel. Oh, sorry. Biasanya saya menggunakan 3 tabel ya. Insert tabel 3 kali 1 saja. Kemudian di sini biasanya kan apa? Palangkaraya 14 Februari 2022. Kita ketik aja dulu. Nanti menyusul untuk kemudian memperbaikinya. Ketua panitia namanya siapa, misalkan namanya Andre Taulani, NIP-nya 123. Di sini mengetahui Kepala UPT Lab Terpadu. Ini sejajar dengan ketua panitia ya. Kita rapikan dulu ini. Ya, mengetahui itu sejajar dengan mengetahui ini sejajar dengan kepala UPT. Nah, seperti ini ya. Ini sejajar. Kemudian kita rapikan kembali. Namanya adalah misalnya Anang Demasya. Unitnya 123, 321, 123, 321. Nah, kalau sudah kita tinggal rapikan saja. Kemudian ini kita sesuaikan posisinya ya, supaya mentok di ujung ini ya, di ujung border ya, di ujung dari marginnya ya. Oke, kalau sudah kita hilangkan garis tabelnya, kita blok tabelnya, masuk ke menu home.
ke menu tadi border, kita pilih yang no border tanda. Nanti kelihatannya rapi seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke step keduanya untuk membuat tamu undangan. Kalau untuk mailing ya di sini bisa kita gunakan apa namanya? Kita buat penerima ya. Penerimanya ini kita bisa buat manual seperti ini. Tetapi saya lebih suka untuk membuat lewat Excel ya. Kita masuk ke MS Excel, kemudian kita perlu buka new blank. Nah, di sini kan tadi informasi yang akan kita sampaikan apa saja tadi. Informasinya adalah ya yang diundang. Ini juga yang diundang. Berarti cuma nama. Kemudian mungkin di sini alamat ya. Nah, alamatnya kita buat juga. Oke, sudah kita. Ini hari tanggal nih bukan kita pakai ya, tapi ini kosong biar cepat saja ya. Oke, kita buat dulu. Berarti tadi apa? Nama ya. Ini bapak atau ibu ya, berarti. Kelamin kita katakan seperti itu ya. Kemudian nama ya. Nama undangannya, kemudian alamat. Karena ada 3 ya, tapi kalau ada banyak, misalkan ada nama, alamat, nomor HP dan sebagainya, kita tinggal buat ke samping. Kita buat contohnya 3 dulu. Karena ini maksud saya ibu ya, contohnya ya. Ibu, dekan, fakultas, pertanian, UPR. Kita sesuaikan ukurannya. Misalnya ya, ini contoh saja ya. Kita buat 3 dulu. Bapak, sekali lagi. Kalau sudah kita simpan, ini contohnya 3 ya. Kalau 3 bisa kita manual tadi, tapi kalau banyak itu saya menyarankan di Excel ya. Kita simpan dulu dengan kita simpan di tempat yang mudah kita cari. Saya simpan di dokumen dengan nama, alamat, surat. Oke, kita save dulu. Oke, kita keluar. Kemudian kita masuk ke menu mailing. Kemudian kita pilih penerima, kemudian kita pilih use an existing list. Oke, kita cari tadi di dokumen. Oke, kita cari tadi di mana? Tadi kan kenapa saya suruh di tempat yang mudah mencari, supaya saat mencari seperti ini jadi mudah ya. Alamat surat, nah ini ketemu sudah. Kita open ya. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian kita pilih insert merge file. Nah, di sini dulu. Di yang terhormat, di sini dulu. Pertama apa? Kelamin dulu ya, bapak atau ibu. Spasi. Kemudian kita pilih lagi nama. Oke. Oh ya, lupa ya. Universitas Palangkaraya ya. Di alamatnya tadi ya, insert file, kemudian alamat. Kemudian ada lagi di sini ya, mengundang. Bisa juga sih bapak atau ibu, tetapi saya mencontohkan untuk sesuatu yang mudah seperti itu.
Oke, kalau sudah, bagaimana kita melihat hasilnya? Kita masuk ke review result ya, kita cek hasilnya. Nah, ini sudah. Oh, nomor 1 kan tadi Ibu Dekan Pertanian ya. Ibu Dekan Pertanian di Jalan Sudarso. Seperti itu. Oke, cukup satu file seperti ini, kita sudah selesai. Kemudian untuk proses print itu bukan Ctrl P ya, tetapi masuk ke sebelah sini. Ctrl P ya, CTRL-P atau di print di file situ. Tapi kita masuk ke menu finish, kemudian pilih print ya. Atau kita edit individual dokumen. Kalau ini berarti nanti jadi jadi banyak dokumen. Kalau ada 3 tadi ya, 3 tujuan berarti ada 3 lembar seperti itu. Kita pilih print dokumen semuanya, atau hanya ingin 1 2 bisa, terserah. Kita pilih OK. Nah, kalau mau menjadikan sebagai PDF, kita pilih di sini Microsoft Print to PDF. Kita contohkan ya, Microsoft ke PDF saja karena saya sedang tidak menggunakan printer. Tapi kalau mau di print langsung pilih yang print yang tersedia ya. Oke, kita pilih Microsoft to PDF. Kita OK kan. Kita cari tempatnya di dokumen ini ya. Surat undangan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sudah di print. Tapi tidak saya tampilkan tadi ya, mungkin ya. Tidak tampil secara otomatis. Kita cari surat undangan. Nah, ini sudah ada. Ya, secara otomatis ada 3 lembar. Nah, seperti ini. Kalau kalian print berarti bisa langsung 3. Oke, bisa dipahami? Oke, kita tutup dulu untuk suratnya ini. Masuk lagi, kembali lagi ke Word. Ini kita simpan ya. File. Kalau punya kalian belum disimpan berarti pilih save ya. Kalau saya kan yang lain ini sudah ada, kita save as di dokumen saja ya. Di dokumen namanya adalah surat undangan contoh. Kalau punya saya di dokumen karena tadi Excelnya di dokumen. Kalau kalian tidak di dokumen, silahkan cari di file tersebut, di dekat file tersebut, karena nanti kita akan gabungkan dalam satu folder. Oke, kita pilih save. Oke, sudah. Ini satu file saja kan? Ini 1 lembar saja. Tapi kalau ketika di print dia menjadi 3 atau sejumlah dari yang oke. Kalau sudah kita save, kemudian kita gabungkan dulu. Kita tutup dulu ini ya. Kita tutup suratnya. Kemudian kita masuk ke dokumen tadi. Nah, kemudian ini kan ada alamat surat, ada contoh surat undangan. Kita buat dulu foldernya. Nama foldernya adalah tugas surat. Nama kalian siapa? Underscore atau spasi boleh. Andri misalnya. Andri. Kemudian NIP-nya berapa? NIM-nya sorry. Oke, sudah gitu aja. Tugas surat punya Andri, NIM. Oke, sudah. Oke, kita masukkan dulu alamat surat dan surat undangan ini. Kita Ctrl X saja, kita tugas surat Andri ini masukkan, kita cut. Kemudian untuk mengumpulnya kan nggak bisa ya, ngumpul folder itu tidak bisa dalam. Tapi kita buat dalam bentuk RAR atau zip ya. Nah, di sini ada kompres ya. Kita pilih yang add to tugas Andri. Kalau punya kalian RAR, ya lakukan hal yang sama. Yang pasti dikompres supaya bisa dikirim filenya. Oke, sudah jadi. Nah, ini tugas Andri dalam bentuk zip atau RAR seperti ini. Nanti silahkan yang diupload itu file ini. Jadi di dalamnya ada alamat dan ada alamat dan ada suratnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.